Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Glare, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Kali ini kita akan membahas bagaimana memaksimalkan area foyer dalam rumah atau apartemen, sehingga tidak hanya indah saja, tetapi juga fungsional. Sebelumnya, apa itu foyer? Foyer merupakan ruangan perantara yang menghubungkan pintu masuk utama dengan ruangan lainnya di dalam rumah, seperti ruang tamu atau ruang keluarga, yang menimbulkan kesan pertama saat kita memasuki rumah. Sehingga umumnya foyer dibuat indah dan menarik. Simpelnya seperti lobi tapi di dalam rumah. Dulu area foyer kurang familiar di rumah-rumah Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya desain interior di Indonesia, kini banyak rumah yang sudah memiliki area foyer. Bahkan tidak hanya rumah dengan area luas saja, tetapi rumah dengan space terbatas pun bisa memiliki area foyer. Tinggal disesuaikan kembali kebutuhannya seperti apa. Nah, sebelum mendesain foyer, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Mari kita bahas. Yang pertama, tentukan tipe foyer yang sesuai. Terbuka, semi terbuka, atau tertutup. Yang terbuka berarti open space tanpa sekat sama sekali, sehingga orang di dalam foyer bisa langsung melihat ke dalam rumah. Yang semi terbuka, ada sekat pemisah namun tidak full tertutup, sehingga hanya berfungsi sebagai pemisah fungsi ruang. Yang tertutup, terdapat dinding pemisah yang solid, sehingga orang di dalam foyer tidak bisa langsung melihat ke dalam rumah. Pilihlah tergantung bagaimana kita merasa nyaman sebagai pemilik rumah. Mungkin ada yang lebih tertutup, tidak suka orang bisa melihat langsung ke dalam rumah. Ada juga yang lebih suka terbuka tanpa sekat sama sekali, sehingga ruangan terlihat lebih luas. Yang kedua, tentukan besaran area foyer yang kita butuhkan. Pertimbangkan dari total luas rumah. Jangan sampai besaran area foyer mengganggu kebutuhan ruangan kita yang lainnya. Selain itu juga pertimbangkan seberapa sering kita menerima tamu atau seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan di dalam ruangan foyer. Jika kita tidak terlalu sering menerima tamu dan tidak banyak aktivitas yang dilakukan di dalam foyer, maka ruangan foyer tidak perlu dibuat terlalu luas. Yang ketiga, tentukan fungsi foyer hingga furniture yang diperlukan. Apakah area ini diutamakan sebagai penyambut yang indah saja sehingga tidak perlu banyak perabotan? Atau mau dibuat lebih fungsional, sehingga perlu beberapa furniture pendukung. Nah, jika ingin dibuat lebih fungsional, perhatikanlah dari sisi tamu yang datang dan juga dari sisi kita sebagai penghuni. Untuk tamu yang datang, mungkin perlu kursi dan meja. Namun biasanya untuk di area foyer hanya 1-2 orang saja, dan tidak dalam waktu yang lama. Sehingga pilihlah kursi dan meja yang tidak terlalu besar, dan juga tidak terlalu banyak, sehingga tidak memakan space. Dari sisi penghuni, kita bisa sesuaikan dengan aktivitas kebiasaan kita. Misalnya kita perlu rak sepatu dan bench untuk memakai sepatu. Atau kita juga perlu meja konsol untuk menyimpan kunci-kunci dan juga pajangan. Atau kita juga perlu penggantung untuk jaket-jaket kita, jas, dan payung. Semua kebutuhan-kebutuhan tersebut harus kita sesuaikan kembali dengan besaran ruangan foyer yang telah kita tentukan. Beberapa furniture mungkin bisa dibuat multifungsi, supaya lebih menghemat tempat. Misalnya, tempat duduk untuk tamu bisa kita manfaatkan juga sebagai bench untuk memakai sepatu. Atau meja konsol untuk menyimpan kunci dan pajangan, di bagian bawahnya bisa kita manfaatkan untuk menyimpan sepatu. Lalu untuk tempat jaket, bisa juga kita buat menggantung di dinding, jadi tidak memakan space lantai. Namun sekali lagi kita harus hati-hati dalam meletakkan furniture untuk penyimpanan di foyer, karena dalam keadaan berantakan tentunya tidak nyaman dipandang ya. Yang keempat, tentukan finishing lantai, dinding, dan plafon yang kita sesuaikan kembali dengan keseluruhan rumah. Untuk lantai bisa kita buat berbeda dengan ruangan lainnya, misalnya dengan menggunakan motif atau pola tertentu, atau dengan perbedaan leveling. Untuk dinding, kita bisa buat paneling-paneling atau menggunakan wallpaper yang unik. Untuk ceiling, kita bisa buat perbedaan ketinggian,
bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari ruangan lainnya, atau menggunakan variasi drop ceiling atau up ceiling. Yang kelima, tentukan dekorasi. Sebagai area penyambut, dekorasi penting perannya untuk mendukung keindahan foyer, terutama jika finishing lantai, dinding, dan plafon dibuat sederhana. Namun kita sesuaikan kembali dengan karakter atau personality kita dan apa yang membuat kita nyaman untuk ditampilkan. Misalnya seperti cermin hias, lampu hias berupa lampu dinding atau lampu gantung, lukisan atau artwork, vas bunga atau tanaman, foto, karpet atau rugs, bantal-bantal pada tempat duduk. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.